Amin. Wa qala radhiyallahu anhu a'malul qulub aw ma'asiha ashaddu min a'malil jawarih. Wa qala radhiyallahu anhu al-i'tiraf khairun kabir wa husnul dhann khairun kabir. Thamaratul i'tiraf al-amalu bima ja'a anil ulama al-ashraf. Idza ja'a sayyid 'inda dha'if qala lahu di'li. Qala dha'if ma ad-du'a illa minkum ishnahan. La'alla i'tirafahum hadha wa ru'ya annahum la yusiluhum ila ridha maulahum. Ru'ya anna 'abidan awa ila jabalin faqila lahu fi an-nawm i'ti fulanan al-iskaf was'alhu an yad'uwa lak fas'alahu an 'amalihi fa akhbarahu annahu yusumu an-nahar wa yaktasib fa yatasaddaq bi ba'dihi wa yat'im iyalah bi ba'dihi faraja'a yaqul inna hadha la hasan walakin laysa hadha katafarruq li ta'atillah. Fa utiya fi an-nawm thaniyan faqila lahu fi an-nawm i'ti fulana al-iskaf faqul lahu ma hadha as-saffar alladhi biwajhik fa atahu fa sa'alahu faqala lahu ma ataitu ahadan minan nas illa waqa'a li annahu sayanju wa ahliku ana. فقال العابد بهذه والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من عدم قبولها. ثم قال سيدي وقد كان السلف الصالح يبذلون النصيحة لكل مسلم ويعتقدون أنه أفضل منهم وخير منهم لأنه ربما كان قدره عند الله عظيما وربما سبقت له من الله الحسنى وختم له بخير. قال الحبيب عبد الله الحداد ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول. Dikatakan a'malul qulub, perbuatan hati, au ma'asiha atau maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati, asyaddu, lebih buruk, lebih jahat, lebih berbahaya min a'malil jawarih, dari amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Perbuatan yang dilakukan oleh hati tidak sedikit banyak, seperti tawadhu, rendah hati, yang menjadi lawan daripada sombong, atau menjadi lawan daripada bangga diri. La tawadhu itu adalah sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh hati, di mana orang yang tawadhu dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak bangga diri, rafa'ahu Allah, diangkat sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau tawadhu itu menjadikan orang itu dicintai oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, sebaliknya orang yang sombong, orang yang bangga diri, justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketaatannya, kebaikannya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan, keburukannya lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh anggota badan.
Yang sombong dibenci sama Allah, tidak dicintai oleh Allah. Bahkan Allah berulang-ulang mengatakannya di dalam ayat Al-Quran. La yuhibbul mustakbirin, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan yang lain sebagainya daripada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan, yang menyampaikan orang yang sombong, orang yang bangga diri, semuanya tidak dicintai Allah, tidak dicintai oleh Allah. Tapi sebaliknya orang yang tawadhu dicintai sama Allah, disenangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mereka dimuliakan oleh Allah sebelum mereka meninggal, tapi kebanyakan mereka dimuliakan oleh Allah setelah meninggalnya. Dan itu jauh lebih baik, jauh lebih istimewa daripada di saat dimuliakan di atas dunia. Lah kalau kita perhatikan tawadhu dan semisalnya, itu amalan hati dengan yang dilakukan oleh amalan zahir. Amalan zahir yang kita lakukan, sholat, sedekah, dan yang lain sebagainya, itu masih membutuhkan amal galabnya. Kita zikir tanpa amalul galab, faedah. Ada kemuliaan, ada kemuliaan. Tapi kalau hati kita ngikuti dengan apa yang kita ucapkan, atau hati kita mengikuti dengan apa yang kita perbuat, baru di situ hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Karena itu zikir dengan hati lebih baik daripada zikir hanya dengan lisan. Tapi kalau digabungkan kedua-duanya jalan, hati dan lisan, itu sangat lebih bagus. Makanya Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah mengatakan, ada zikir dengan lisan saja, ada zikir dengan hati saja, ada zikir dengan hati dan lisan. Yang paling rendah zikir dengan lisan. Tingkatan lebih tinggi zikir dengan hati. Yang pertama hanya lisan, tingkatan yang lebih tinggi hanya dengan yang terhebat, termulia, zikir dengan hati dan lisan. Tapi katanya beliau, zikir hanya dengan lisan masih lebih baik daripada enggak sama sekali. Daripada enggak sama sekali. Wis zikira wis, walaupun hati enggak zikira wis, daripada enggak blas. Tapi dengan hati lebih baik lah. Itu menunjukkan bahwasanya amal perbuatan yang dilakukan oleh hati itu jauh lebih baik daripada amal perbuatan yang dilakukan oleh badan. Dan ini menunjukkan bahwasanya jangan pentingkan yang terlihat, pentingkan yang dalam hati. Yang terlihat masya Allah, seperti orang yang tawadhu. Yang terlihat masya Allah santun, ucapannya lembut. Yang terlihat, yang terdengar di telinga ini ucapannya santun, lembut, tapi hatinya serigala. Hatinya serigala, hatinya siap menerkam. Apa faedahnya? Gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Itu seperti orang minum racun atau makan racun. Orangnya lembut, santun, tapi ente dibunuh dengan minuman yang dikasihkan ke ente atau makanan yang dikasihkan ke ente, dibunuh. Seperti kalau biasanya lebaran, deket-deket lebaran naik bis, ayo ngasih minum, geblak, hilang wis, turu, diambil barangnya, ngajak ngobrol, dari mana, sehat, mau kemana, wah santun, nggak mungkin, kata orang diwan. Oh boleh, besok apa? Tidak mungkin. Ambil racun? Tidak mungkin. Pasti santun. Lah jangan itu, jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Yang penting itu hatinya santun, tapi manasati. Make lo ya. Banyak. Oh datang masya Allah, tapi manasati. Lebih baik apa? Datangnya polos biasa apa adanya, tapi hatinya
Dan itu Rasulullah ketika melihat A'rabi itu senang Rasulullah. Kenapa? A'rabi itu melakukan apa adanya. Apa ono kayak ngono iku. Hatinya nggak ada apa-apa. Hatinya nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Makanya katanya Rasulullah, aktsaru ahli jannah al-bulhu. Penghuni surga paling banyak orang-orang seperti itu, ya hatinya nggak ada apa-apa. Nah, daripada orang-orang yang di kota ini, hatinya main politik toh. Ucapannya, perbuatannya dengan hati nggak podo. Maksudnya ini, tapi ucapannya yang ini. Ayo kita ini harus ibadah, kita ini harus ini, wah, kayak ngejak keapian. Tapi hatinya mau menjadi tenar lewat hal-hal tersebut. Kadang banyak orang tertipu, ini mendukung ini hebat ini, padahal dia punya tujuan lain. Benar dia saat itu berorasi, dia mengucapkan ini, mengucapkan itu, ada tujuan lain. Tapi orang nggak melihatnya hal itu, melihatnya ucapannya, semangatnya, hatinya punya tujuan lain, pikirannya ada tujuan lain dari hal itu. Apa? Ya ini itu dan yang lain sebagainya. Kalau bahasa politik itu kepingin dikenal oleh masanya. Bahasa politiknya seperti itu, ingin dikenal masanya. Kalau sudah dikenal masanya berarti dia punya nama di mana-mana. Ketika punya nama di mana-mana, apa yang diinginkan itu akan lebih mudah. Nah, coba perhatikan sudah. Dulu mana mereka? Nggak ada. Sekarang mereka berada di dalamnya. Siapa dulu yang kenal dia? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang mengenalnya. Siapa dia? Tahu-taunya muncul. Setelah itu terkenal di mana-mana. Akhirnya apa? Buat ekspedisi, pengiriman. Ini punyanya Fulan. Ini kegobloki. Ini masuk untuk memberikan sesuatu, punya tujuan sesuatu. Karena itu amalul galab ini lebih afdal kalau itu baik, tapi lebih jahat kalau itu buruk. Lebih jahat kalau itu buruk. Itu amalul galab. Jadi perbuatan hati, ketaatannya itu lebih bagus daripada ketaatan anggota badan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hati lebih buruk daripada anggota badan. Daripada anggota badan. Makanya orang naruh potongan kertas ayat Al-Quran di bawah. Dia naruh di bawah. Kalau tidak ada tujuan apapun, apalagi dia nggak ngerti, bisa dihukumi murtad atau dosa besar. Enggak, nggak bisa dihukumi seperti itu. Tapi kalau dia naruh tujuan menghinakan, tujuannya dalam hatinya menghinakan, besar enggak dosanya? Besar. Berarti apa? Perbuatannya salah, tapi tujuannya lebih salah. Tujuannya lebih salah, jelas ya. Nah itu. Lalu di dalam perkataan yang lain beliau mengatakan al-i'tiraf khairun kabir. Mengakui kekurangan, mengakui kesalahan diri itu adalah kebaikan yang besar. Karena sulit ya orang mengakui salah, orang mengakui dirinya tidak benar itu nggak gampang. Yang ada banyak orang membela dirinya, menyatakan bahwa dirinya yang benar, yang lain salah. Itu yang ada. Dia yang salah, dia yang memulai, dia wis pokoknya dia tidak salah belas. Orang semua yang salah, nabrak, semua orang ngomong dia yang salah. Dia ngomong enggak, ini gara-gara dia. Ini terus seperti itu. Tapi ketika kita mengakui kesalahan, itu adalah kebaikan yang besar. Makanya di antara yang dicintai oleh Rasulullah dari doanya Nabi Yunus apa? Iqrar bin dzamb atau i'tiraf bin dzamb. Katanya Rasulullah, awwaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiruhu iqrarun bin dzambi atau i'tiraf bin dzamb. Yang menjadi doanya Nabi Yunus yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
itu dicintai oleh Rasulullah dan dikagumi oleh Rasulullah. Karena apa? Di antara sebabnya karena pada akhirnya itu pengakuan daripada kesalahan. Inni kuntu minat zalimin. Inni kuntu minat zalimin. Sesungguhnya aku termasuk atau tergolong daripada orang-orang yang zalim. Karena itu para aulia nggak ada yang mengatakan bahwa dirinya itu benar, bahwa dirinya itu berada dalam yang hak dan lain sebagainya, nggak ada. Mereka justru mengakui berada dalam kesalahan walaupun mereka berada dalam kebenaran. Mereka dicaci, ya. Mereka dicaci. Yang mencaci dalam posisi salah, tapi mereka masih membenarkan yang mencaci, menyalahkan dirinya. Dan itu berulang kali itu, seperti Imam Abu Hanifah dihina dengan dikatakan ini, dikatakan itu. Nggak menyalahkan yang menghina, justru menyalahkan dirinya. Nah, ini pengakuan, itu khairun kabir. Ya, khairun kabir. Wa husnudzan khairun kabir. Berbaik sangka itu juga kebaikan yang besar. Mengakui kesalahan, perbuatan baik yang besar. Berbaik sangka juga, ya, khairun kabir, ya, kebaikan yang besar. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, ya, doa khitamul majlis apa? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Ya Rabbana tarafna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tarafna, kami mengakui, bi annana tarafna, bahwa kami telah melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Apa tulisannya? Bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna. Kami telah melakukan kesembronoan, ya, kesalahan yang besar, ya, kita sudah berada di samping pinggiran neraka. Lu ngaku ya Rabbana tarafna. Padahal beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir amalannya luar biasa, tapi beliau mengatakan dalam qasidahnya itu, ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna. Ini i'tiraf. Husnudzan juga gitu. Ya, berbaik sangka juga seperti itu. Berbaik sangka khairun kabir. Ya, berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah dan kepada makhluknya Allah, hambanya Allah. Karena itu Nabi mengatakan khaslatan laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara ini kebaikan. Jadi ini dua perkara ini di atas kebaikan yang lain. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Sehingga husnudzan kepada Allah ini harus dihidupkan khususnya ketika sakaratul maut. Nah, sehingga yang disunahkan ketika ada orang menghadapi orang yang sedang sakaratul maut untuk apa? Membangkitkan husnudzannya kepada Allah. Diperintahkan untuk membangkitkan husnudzannya kepada Allah. Kemudian juga berbaik sangka kepada makhluk, kepada hambanya Allah. Nah, karena itu kita tidak boleh menganggap orang buruk hanya dengan penglihatan mata, karena mata ini bisa menipu. Karena bisa menipu. Kita nggak tahu maksudnya, tujuan orang tersebut kita nggak tahu, nggak ngerti. Jangan kita kemudian hukumi bahwa orang itu ini punya niat buruk. Ini enggak. Kita berbaik sangka aja. Mungkin ini husnudzan, berbaik sangka. Tapi berbaik sangka ini ada tempatnya. Kalau dalam ibadah kita boleh berbaik sangka, tapi dalam bermuamalah nggak boleh. Makanya ibadah itu tambani ala husnidzan, wal muamalah tambani ala su'idzan. Dalam sholat
khususnya yang Syria, sholat yang tidak dikeraskan suaranya, imamnya dehem. Husnudon, mungkin imamnya baca Fatihah ini nggak bisa baca Fatihah, ya? Akhirnya dia dehem. Jangan suudon, batal. Loh, imamnya dehem, nggak sah sembahyangmu. Loh, nggak sah iki imamnya iki dehem, batal sholat kamu. Tapi kalau husnudon nggak batal. Nah, kalau ibadah husnudono, tapi kalau muamalah jangan husnudon, ya. Suudon, akhirnya kalau husnudon haram jadi halal nanti akhirnya, ya. Oh mungkin dia gini, mungkin dia gini, husnudon dia dalam muamalah akhirnya haram. Karena muamalah ini kita harus sangat berhati-hati, harus sangat jelas, ya, harus sangat jelas, karena itu sesuatu yang sama nggak boleh kemudian kita husnudon, ya, harus ditanyakan, ya, karena itu seperti suudon akhirnya, ya, seperti suudon. Thamaratul i'tiraf al-amal bima ja'anil ulama al-ashraf. Buahnya i'tiraf, buahnya pengakuan kesalahan, kekurangan dalam dirinya itu adalah mengamalkan dengan apa yang telah dibawa oleh para ulama yang mulia, ya. Jadi ketika kita i'tiraf, mengakui bahwa diri kita ini salah, mengakui bahwa diri kita ini kurang, lah itu akhirnya membuat kita apa? Mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama, menjalankan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Mengakui bahwa diri kita kurang, mengakui bahwa diri kita nggak ada yang kita miliki, sehingga apa yang dijelaskan, yang diajarkan oleh mereka membuat kita menjalankannya, ya, menjalankannya. Karena itu ada orang yang ahli maksiat, orang yang ahli maksiat, enggak, atau orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, datang kepada orang yang ahli maksiat, datang. Yang ahli taat itu meminta doa kepada yang ahli maksiat. Di'li, doakan aku. Ini bahasa amiyah. Kalau bahasa anunya kan ud'uli, ya. Kalau bahasa anunya ud'uli. Tapi kalau bahasa amiyahnya di'li, doakan aku. Katanya orang yang ahli maksiat itu, atau orang yang jarang beribadah, yang nggak banyak ibadahnya. Mad doa ila minkum isnahan. Katanya orang yang kurang ibadah, yang sedikit ibadahnya, doa ini bukan dariku, dari kalian. Siapa kita ini? Siapa kita kok kalian minta doa? Doa ini dari kalian. Lihat, yang ahli ibadah tidak mengakui bahwa dirinya memiliki sesuatu yang mulia dalam kehidupannya, sehingga meminta doa kepada orang yang sedikit ibadahnya, yang bahkan mungkin tidak memiliki apapun daripada ibadahnya, ya. Tapi yang ahli maksiat tentunya menyadari, isnahan, siapa kita ini? Mad doa ila minkum, doa ini ya dari kalian, bukan dariku, bukan dari kami. Lah lihat, la'ala i'tirafum hadza wa ru'ya annahum la syai' yusilhum ila ridha maulahum. Lah i'tirafnya mereka ini, pengakuan diri tidak memiliki apapun dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupannya, itulah yang mungkin yang bisa menyampaikan mereka mendapatkan ridhonya Allah, ya. Jadi mereka menganggap dirinya bukan siapa-siapa, ya, menganggap dirinya bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Lah itulah yang membuat mereka sampai kepada ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita ibadah, kita sholat, kita puasa, menganggap bahwa kita punya sesuatu, nggak sampai-sampai, nggak sampai-sampai. Para aulia punya banyak ibadah, ketaatan, tapi mereka tidak menganggap bahwa dirinya punya sesuatu. Seperti cerita Habib Ahmad bin Abdurrahman. Dia ini orang yang pantas dihormati, pantas dimuliakan, tapi nggak menganggap bahwa dia yang pantas. Justru mereka, dia yang menghormati orang, dia memuliakan orang. Seperti itu, mereka tidak menganggap bahwa punya sesuatu.
Lah itulah yang membuat mereka akhirnya sampai kepada Allah. Memang para aulia itu sering mengatakan apa? Kita ini mendapatkan kemuliaan, keistimewaan bukan karena banyaknya sholat, bukan juga karena banyaknya puasa. Seperti dalam hadisnya Rasulullah, Inna abdala ummati, bahwa para wali abdal umatku, katanya Rasulullah, mereka mendapatkan kemuliaan, kedudukan dari Allah di sisi Allah, bukan apa? Tidak dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, tapi bisa khawatin nufus wa salamatis sudur, atau salamatis sudur wa sakhafatin nufus. Jadi mereka mendapatkan karena apa? Hatinya bersih, punya kedermawanan, kedermawanan jiwa khususnya. Jadi mudah memaafkan orang. Orang yang bersalah, dia dengan kedermawanannya mengabaikan kesalahan orang, memaafkan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, nilna manilna, kita ini mendapatkan apa yang kita dapatkan dari kemuliaan, keistimewaan dari Allah, bukan bikasrati sholat, wala siyam, wala sodaga, dan yang lain sebagainya. Bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, dan lain sebagainya. Tapi itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, diangkat oleh Allah karena apa? Salamatis sudur wa sakhawatin nufus. Kemudian apa? Warahmalil muslimin. Warahmalil muslimin. Karena itu tadi. Itu mereka. Itu yang membuat mereka sampai kepada Allah. Kenapa? Tidak mengakui bahwa dirinya memiliki sesuatu. Nah, kita baru sholat qiyamul lail, baru baca Al-Quran, baru puasa Senin Kemis, wis menganggap yang paling apik sak kampungi. Yang paling hebat sak satu kampungnya. Ini mengaku ini nggak sampai. Tambah ono ibadah, mulai isuk sampai jam 12 bengi, percuma, nggak sampai kamu. Kenapa? Itu semuanya pemutus jalan kamu menuju Allah. Nggak sampai. Tapi mereka bisa sampai, kenapa? Walaupun ibadah mereka nggak banyak seperti orang-orang biasanya, tapi iktirafnya mereka itu yang yusiluhum ila ridha maulahum. Karena itu diceritakan ada orang ahli ibadah yang menyendiri di gunung. Ketika tidur, mimpi dia diperintahkan untuk datang ke al-iskaf, tukang sepatu. Orang yang ahli ibadah menyendiri, fokus ibadah dari pagi sampai malam, nggak kerja sama sekali, pagi malam ibadah toh. Dalam tidurnya diperintahkan untuk datang ke tukang sepatu. Dan diperintahkan dia bukan hanya sekedar datang, diperintahkan untuk minta doa dari tukang sepatu. Akhirnya ditanya, dia ini bertanya kepada yang memerintahkan dalam tidurnya, amalnya dia apa? Dia puasa kalau siang, dia bersedekah dengan sebagian apa yang dia dapatkan, sebagian lagi dikasih apa? Diberikan kepada keluarganya. Jadi apa yang didapatkan hasil dari jahit sepatu dan semisalnya tadi itu, sebagian sedekah, sebagian untuk keluarga. Akhirnya dia ngomong, inna hadzal hasan, itu adalah perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, katanya yang beribadah, yang menyendiri beribadah nih. Tapi kan nggak seperti yang sedang menyendiri, fokus, konsentrasi, hidupnya hanya untuk ibadah. Jadi menganggap dirinya lebih hebat dari tukang sepatu yang walaupun ia berpuasa setiap harinya, bangun malam, kemudian apa yang didapatkan itu dibagi dua, sedekah dan tapi yang menyendiri lebih baik, anggapannya dia. Hanya dia nggak datang, nggak turun, tetap dia ibadah. Hari kedua mimpi lagi dia, diperintahkan perintah yang sama, datangi, kemudian tanya kepada dia, diperintahkan untuk datang, disuruh nanya, ma hadzal safar alladzi biwajhik, pucet yang ada di wajahmu ini apa? Ya, pucet
ya, yang ada pada wajahmu itu kenapa? Tanya. Akhirnya datang. Ketika datang ditanya, kenapa wajahmu kok pucat? Ini perintah, akhirnya dijalankan, didatangi. Kenapa wajahmu kok pucat? Akhirnya katanya dia, ma'ataitu ahadan minan nas illa waga'li annahu sayanju ahlik ana. Katanya tukang sepatu tadi itu, ya, aku tidak melihat seseorang, tidak datang kepada seseorang pun, siapapun itu yang aku datangi ataupun aku lihat, kecuali ada pada diriku, ya, ada pada diriku perasaan bahwa dia akan selamat, aku akan binasa. Husnudzon kepada orang dan mengakui kesalahan. Dia menganggap dirinya nggak punya apa-apa, dan orang itu orang yang baik. Jadi aku tidak pernah datang ke seorang pun kecuali aku menganggap dia akan selamat, aku akan hancur, aku akan binasa. Jadi nggak menganggap dirinya yang punya kemuliaan. Akhirnya kata orang yang ahli ibadah yang menyendiri ini, ya, walladzi yadullu ala fadilati hadhil khasla, ini ada ini yang menyebabkan dia menjadi mulia, ini, ya, bukti kemuliaan dia ini. Yuk tahu nama atau wa qulubu wajilatun annahum ila rabbihim, ya, rajiun, ya, mereka melakukan apa yang mereka lakukan daripada ketaatan, tapi hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka bakal akan kembali. Ya, jadi mereka dikasih oleh Allah ketaatan, menjalankan kebaikan, ya, tapi dipenuhi dengan rasa takut yang besar akan tidak diterimanya amal perbuatannya. Nah, kalau kita melakukan amal perbuatan banyak, nggak ada rasa takut, tidak diterima. Malah justru kebaikan yang banyak kita lakukan ini menjadi alat, ya, mesin untuk sombong, bangga diri. Tapi mereka enggak, mereka dikasih oleh Allah anugerah melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah dengan segala macamnya, tapi mereka di dalam menjalankan dipenuhi rasa takut akan tidak diterimanya. Akhirnya beliau Habib Ahmad mengatakan, begitulah para salafus saleh. Mereka itu mereka itu memberikan nasihat kepada setiap orang, tapi mereka meyakini bahwa yang dinasehati itu lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Jadi para salafus saleh itu menasihati orang, mengingatkan orang untuk melakukan kebaikan ini, menghalangi mereka melakukan kejahatan ini, tapi mereka tidak menganggap bahwa dirinya yang memberi nasihat tadi itu lebih mulia dari yang dinasehati. Justru mereka menganggap yang dinasehati lebih mulia dan lebih istimewa daripada yang menasehati. Nah, karena itulah mereka memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ketentuan Allah yang akhirnya mereka ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Habib Abdullah Haddad berkata, "Madza yaqulul munkiruna fi man lahu qalbun salim ala jami'il muslimin wa qasduhul maulal karim wa ya'taqid fi nafsi bi annahu abdun dhamim laula inayatu rabbih lakana battalan dalul." Yang katanya Abdul Haddad, "Madza yaqulul munkirun?" Apa yang dikatakan orang-orang yang mengingkari dirinya? Ya, fiman lahu qalbun salim, orang-orang yang tidak memiliki yang tidak menganggap bahwa dirinya memiliki keistimewaan. Apa yang dikatakan mereka, ya, kepada semua umat, ya, yang mereka yang tujuannya mereka bukan tidak ada lain kecuali Allah. Tujuannya hanya Allah di dalam menjalankannya, tapi mereka mengingkari bahwa dirinya memiliki kemuliaan yang lebih hebat daripada umat Islam lainnya. Ya. Apa yang mereka yakini dalam dirinya? Bi annahu abdun dzamim. Wa ya'taqid fi nafsihi bi annahu abdun dzamim. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah abdul dzamim, seorang hamba yang tercelah, seorang hamba yang buruk. Laula inayatu rabbih lakana battalan dalul. Kalau bukan karena pantauan Allah, perhatian Allah khusus, ya, kepada dia, lakana battalan dalul, niscaya dia akan menjadi orang yang bejat dan bejat dan tersesat. Ya. Allahu hasbi wa kafa gul ma tasya yadzal
fudul. Nah, itulah mereka. Jadi i'tiraf itu khairun kabir, husnudzan khairun kabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita seperti anugerah yang diberikan Allah kepada mereka. Amin Allahumma amin.